Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, Om Swastiastu. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait tipe-tipe mah dan penyembuhannya ya. Nah, tipe-tipe mah, jadi tujuannya apa? Jadi tujuannya untuk mengetahui seberapa parah mahnya teman-teman sehingga bisa mengobati dengan cara yang tepat. Nah, jadi kita perlu mengetahui dulu ciri-cirinya, tanda-tandanya, sehingga pengobatan itu bisa dilakukan dengan cara yang tepat. Nah, adapun tipe-tipenya ada mah biasa, mah kronis, dan mah akut. Mah biasa itu seperti apa? Jadi kadang sembuh, kadang kambuh ya. Masih bisa diobati dalam kurun waktu mingguan. Tentu saja ini jangan lupa ke dokter teman-teman, dicek ya. Jadi dia masuk ke mah biasa atau mah kronis atau mah akut. Biasanya kalau mah biasa itu masih bisa disembuhkan dengan kunyit dan seterusnya ya, atau obat dokter. Itu langsung sembuh. Namun kalau udah mah kronis, itu ke dokter itu nggak sembuh-sembuh nanti. Jadi di sini di mah kronis ini biasanya cuma sakit perut ya. Ya bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun. Kalau tidak menjaga pantangan akan menjadi mah akut, mah yang lebih tinggi lagi. Yang perlu diperbaiki adalah ini ya, perutnya. Jadi bukan pikiran dulu, tapi perutnya dulu. Selayaknya dengan orang yang kelaparan, sulit tenang pikirannya ketika kelaparan. Begitu pula dengan orang yang bermasalah dengan lambungnya. Jadi di sini teman-teman, jadi perbaiki lambungnya dulu. Karena lambung itu akan mempengaruhi pikiran, akan mempengaruhi seluruh organ tubuh kita, termasuk otak atau otak tempat kita berpikir seperti itu. Jadi ada video-video sebelumnya yang saya cantumkan untuk mengetahui apa aja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki lambung. Kemudian mah kronis ini masih bisa minum sari kedelai teman-teman. Nanti coba ya. Karena sari kedelai ini atau susu etawa, tepung dan seterusnya itu obat yang ampuh bagi mah kronis ini. Biasanya makan bubur atau nasi yang dikunyah sampai menjadi bubur. Bisa sambil makan gula merah untuk menetralisir atau mengkondisikan asam lambung. Waktu makan dan minum itu harus sama setiap harinya. Misalnya teman-teman makan jam 7 pagi, besok sampai dalam kurun waktu berbulan-bulan itu harus makan jam 7 pagi juga kayak gitu. Sehingga asam lambung itu akan terpola, jam 7 dia akan keluar pas ada nasi. Kalau kita telat makan, misalnya jam 8, jadi asam lambung itu akan keluar duluan. Keluar duluan sehingga dia tidak mencerna makanan, malah mengalir kosong di dalam lambung. Akhirnya membuat lambung kita menjadi sakit. Kemudian waktu tidur itu harus pas dan waktu olahraga ya sama setiap hari juga. Jadi waktu tidur itu misalnya jam 10. Teman-teman usahakan tidur jam 10. Misalnya tiba-tiba teman-teman bangun kayak gitu kan. Itu ada sebabnya. Biasanya pada siang hari ada makan apa atau hari-hari sebelumnya ada makan apa sehingga
mahnya kambuh sehingga sulit tidur seperti itu. Jadi memang di sini teman-teman juga harus memaksakan diri untuk tidur. Entahkah dengan sebelum tidur itu sholat dulu kayak gitu kan, atau yoga dulu dan seterusnya. Nah, jadi sampai teman-teman itu lelah pada saat itu sehingga itu akan mempercepat kita ketiduran seperti itu. Hindari ketagihan obat yang berkepanjangan ya. Jadi obat itu cukup 1-2 kali aja. Nanti kalau terus-menerus minum obat nanti malah bahaya bagi organ yang lain. Kemudian makan yang sering. Jadi kalau bisa makan yang sering, 5 kali sehari dalam porsi yang kecil. Misalnya teman-teman makan bubur pagi jam 7. Kemudian makan lagi siang jam 12.30. Kemudian selanjutnya kita makan lagi jam 7 atau jam 6, jam 6.30. Jadi perlu ada celah misalnya di antara itu. Kan misalnya jam 7 sampai jam 12.30 itu terlalu lama kayak gitu. Sehingga perut itu menjadi kosong. Mungkin jam 10 itu kita tambahkan 9. Misalnya ubi kayak gitu. Biasanya ubi atau makanan yang aman, tidak memicu asam lambung. Biasanya ubi yang direbus atau dikukus atau di oven ya. Itu sama jam 3 sore, 3.30 sore. Nanti kalau udah berbulan-bulan, agak baik ada rasanya udah baik kayak gitu. Nanti kalau udah normal, baru makan 3 kali sehari seperti orang-orang pada umumnya. Seperti itu. Nah, jadi emang pantangannya besar, teman-teman. Ada ajakan teman, ke kondangan, jadi dan seterusnya kayak gitu kan. Jadi kita harus menjaga makanan itu sebisa mungkin ya kita hindari makan makanan yang ada pantangannya. Kemudian selanjutnya mah akut ya. Jadi mah akut itu lebih parah dibandingkan dengan mah yang kronis. Ini bisa bertahun-tahun teman-teman, bisa kadang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ketika mah kronis ini biasanya karena tidak menjaga mah yang akut ini ya, biasanya tidak menjaga ketika kronisnya. Jadi ketika kronis itu diabaikan kayak gitu, sehingga akan melanjutkan lagi ke mah yang akut kayak gitu. Itu jauh berbahaya. Jadi mah akut ini ciri-cirinya minum yang manis-manis itu tidak bisa lagi. Bisa sakit kencing, bisa sakit perut, dan seterusnya. Makanan ada cabai sama sekali langsung sakit-sakitan, termasuk langsung panas perutnya ya. Jadi walaupun misalnya tempat kita masak itu dipakai oleh orang lain itu menggunakan cabai sebelumnya. Padahal kita udah cuci nih tempat makannya. Tapi kita gunakan keesokan harinya rasa pedasnya masih ada. Begitu ciri-ciri mah akut ini. Jadi ketika ada rasa pedas saja atau sisa-sisa tempat goreng atau tempat masak yang pedas itu ketika walaupun udah cuci tempat masaknya, tapi ketika kita masak ulang dengan tidak pedas itu rasa yang pedas sebelumnya masih ada. Nah, itu bisa membuat perut kita panas. Selanjutnya, tidak lagi bisa makan berminyak sama sekali. Jadi, makanan yang mengandung minyak itu tidak bisa lagi kita makan. Biasanya tinja hitam muncul benjolan di perut atau di belakang, muncul seperti jerawat. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah akut itu biasanya makan ikan atau makan daging juga nggak bisa, teman-teman.
Nah, jadi walaupun misalnya ketika kita makan ayam pun nggak bisa, udah nggak bisa lagi karena nanti akan kembung dan seterusnya. Nanti sakit di banyak uh, bagian organ tubuh lainnya. Nah, biasanya tidak terduga. Nah, selanjutnya makanan ini langsung jadi hambar. Jadi biasanya kalau udah mah akut ini makan hal-hal yang pantangan misalnya. Uh, saya dulu makannya pernah makan yang apa namanya, minyak ini ya, kelapa yang diparut kemudian di yang bumbu padang itu jadi langsung hambar itu rasanya. Nah, selanjutnya minum kunyit dan rempah tambah sakit biasanya ya. Jadi kalau udah akut ini tidak bisa lagi minum kunyit dan rempah yang keras lainnya, itu tambah sakit dan kembung. Jadi hindari walaupun sedikit. Atau bekas-bekas masak rempah yang rasanya tajam itu nggak bisa lagi. Kita harus cuci berulang kali, mungkin ya sampai 3 sampai 5 kali baru bisa hilang mungkin. Kemudian hanya bisa diobatin dengan makan bubur, teman-teman. Makan bubur, ubi, gula merah, serta air putih. Kadang ketika kita minum air hangat atau air panas itu bisa kambuh lagi nih mah kita ini. Jadi bisa kecapean, bisa cepat letih, bisa pusing, bisa mau jatuh, bisa sakit yang bagian perut maupun bagian organ lainnya. Hindari dan makan dan minum yang lain selama kurang lebih setahun. Jadi memang benar-benar harus bersabar teman-teman. Jadi untuk mengobati MA ini. Jadi kalau mau sehat, fit seperti sedia kala, jadi harus bersabar dan dijaga ketat makanannya. Nah, kemudian waktu makan dan minum harus sama setiap harinya ya. Misalnya kita sarapan jam 7, besok sampai beberapa bulan kemudian harus jam 7 juga. Kemudian jam 12.30. Kemudian jam 6.30. Jadi seperti itu. Atau bisa dikurangi, intinya harus sama. Alasannya tadi, jadi ketika kita telat makan, kalau udah biasa jam 7 kita makan, jadi asam lambung itu akan keluar. Sehingga ketika biasanya keluar, nggak ada makanan di dalam perut kita. Akhirnya lambung itu bergerak bebas akhirnya asam lambung itu bergerak bebas di perut kita. Pada akhirnya tidak ada yang bisa dicerna, akhirnya yang perut kita jadi sasarannya, bukan makanan, karena nggak ada makanan ya. Kemudian selanjutnya waktu tidur pas dan waktu olahraga sama setiap hari. Jadi usahakan waktu tidur ini pas ya, dan waktu olahraga juga sama. Karena kalau udah akut atau kronis itu susah tidur ini. Jadi teman-teman harus banyak cara untuk bisa tidur. Entah dengan bermain dulu, atau berolahraga dulu, atau sholat dulu, atau apapun aktivitas yang membuat kita kelelahan atau kecapean. Baru kemudian baru bisa tidur. Kemudian selanjutnya makan lontong bisa ya, dengan atau bubur ubi secara rutin tadi. Jadi ubi tadi bisa diganti dengan lontong ya. Jadi ada pasien dulu jadi dari TNI itu memang udah mah akut, jadi makannya lontong. Itu selama kurang lebih setahun. Kemudian makan yang sering ya, 5 kali sehari dalam porsi yang kecil seperti yang di MAH kronis ya. Jadi kesembuhannya, jadi jalani masa pengobatan dengan ketat dan sabar.